Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita kembali lagi akan membahas materi tematik ya. Disiapkan buku paket LKS-nya juga. Hari ini akan berkaitan dengan muatan SBK juga ilmu pengetahuan alam. Yuk sama-sama kita buka LKS-nya dulu ya. Nah, yang akan kita bahas pertama ini ada di LKS halaman 16. Kita garis bawahi bersama ya, dipegang pensil dan penghapusnya. Nah, di sini ada yang sudah Bu Guru garis bawahi, ada di paragraf pertama. Yang kita bahas hari ini tentang patung ya. Nah, ini coba digaris bawah. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi yang bersifat seni murni. Apa itu seni rupa 3 dimensi? Nah, seni rupa 3 dimensi itu adalah seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Biasanya patung itu tingginya berapa meter, lebarnya berapa meter, panjangnya berapa meter. Juga bisa dilihat dari segala sisi, mau dari depan, dari belakang juga bisa. Itu namanya 3 dimensi. Ya. Kemudian ini ditulis ya, ditambahkan ya di atasnya. Kemudian ke baris ketiga sebelah kanan, patung dapat dibuat dari, nah ini beberapa bahan yang digunakan dalam membuat patung. Ada tanah liat, kemudian ada kayu di garis bawah, kemudian ada batu juga, ada tembaga, juga ada dari baja. Nah, bahan-bahan tadi dibuatnya juga dengan macam-macam teknik atau dengan macam-macam cara. Ya, ini sepintas saja untuk bahan dan tekniknya nanti kita pelajari di tema-tema berikutnya. Nah, di sini tekniknya atau cara pengerjaannya itu ada yang dengan cara ditatah, dipahat, dicor, dilas, atau bisa juga dibentuk dengan tangan. Nah, berarti kalau yang dibentuk dengan tangan ini bahannya yang lunak ya, atau yang lembek biasanya. Bisa dari tanah liat atau dari plastisin. Sudah, ini di garis bawah ya. Selanjutnya ada di paragraf kedua, ini paling bawah paragraf kedua. Secara umum, patung berdasarkan fungsinya itu ada 6 macam. Yang pertama adalah patung religi. Nah, apa itu patung religi? Patung religi adalah patung. Nah, yang digaris bawahi pertama tadi apa? Patung religi. Itu patung yang dibuat untuk sarana ibadah dan bermakna religius bagi umat beragama. Nah, ini digaris bawahi atau di stabilo juga boleh kalau yang ada stabilo. Kemudian di samping patung ininya dikasih contohnya supaya tahu. Apa contoh patung religi? Contohnya adalah patung Buddha, kemudian patung Yesus, patung Dewi Kuan Yin, patung Raja Airlangga, dan lain-lain, masih banyak lagi yang tujuannya adalah untuk disembah ya, biasanya bagi umat selain umat Islam. Nah, yang kemudian yang kedua ada patung monumen, yaitu patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa dan kejadian yang bersejarah. Nah, ini di garis bawah. Kemudian contohnya adalah ada patung Jenderal Sudirman di Jakarta. Banyak ya. Kemudian ada monumen Ambarawa di Jawa Tengah untuk memperingati atau mengenang peristiwa Palagan Ambarawa ya, penyerangan terhadap penjajah di Ambarawa. Kemudian ada monumen Pancasila Sakti. Nah, di sini ya, yang ada di Jakarta ini untuk memperingati peristiwa
G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Ini dibuat monumennya. Disebut juga Monumen Lubang Buaya ya disebutnya. Kemudian yang ketiga adalah patung arsitektur, yaitu patung yang dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Contohnya itu patung atau arca yang ada di sekeliling candi-candi. Biasanya kalau di candi-candi itu di sekelilingnya Candi Borobudur banyak sekali terdapat patung-patung Buddha, patung-patung kecil ya yang disebutnya dengan arca. Nah, itu yang disebut dengan patung arsitektur ya. Kemudian keempat, patung dekorasi. Apa itu? Yaitu patung yang dibuat untuk menghias suatu bangunan atau lingkungan taman biasanya. Nah, ini contohnya ada patung peri di air mancur taman. Biasanya ada ya tuh patung-patung yang bentuknya manusia gambarnya tapi ada sayapnya. Nah, biasanya ada air mancurnya. Ini biasanya ditaruhnya di taman. Kemudian ada patung bunga, misalnya di suatu taman ada patung bunga yang besar sekali. Nah, ini contoh dari patung dekorasi. Jadi kegunaannya sama, hampir sama dengan patung arsitektur, yaitu untuk keindahan ya. Yang kelima adalah patung seni. Ini tujuannya juga sama, hampir sama dengan dekorasi dan arsitektur. Untuk estetika atau keindahan yang hanya dinikmati keindahannya. Ya, jadi contohnya ini ada patung Sphinx yang ada di Mesir. Patung yang berkepala manusia, berbadan singa. Ya, itu contohnya. Kemudian ada patung Liberty di New York, Amerika Serikat, ya. Kemudian ada patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Juga ada patung Merlion, ini yang kemarin jadi ikonnya Singapura. Nah, ini contoh patung seni, ya. Kemudian yang keenam adalah patung kerajinan, yaitu patung yang sengaja dibuat untuk dijual oleh para pengrajinnya. Banyak ya di pinggir-pinggir jalan atau di toko-toko souvenir juga sering kita temukan. Contohnya adalah patung hewan yang terbuat dari kayu. Biasanya banyak tuh. Ada patung kuda, ada patung harimau, patung gajah, dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak garis bawahi, boleh pakai pensil, boleh pakai stabilo. Sudah ya? Nah, kalau sudah, ini di sebelahnya di halaman 17. Ini silahkan diisi, tulis dulu nih nama patungnya supaya tidak tertukar atau tidak bingung nanti mengisinya. Di sini yang pertama ada patungnya W.R. Supratman, ini lagi memegang biola ya. Kalian tulis di sini termasuk jenis patung apa berdasarkan tadi yang sudah kita bahas 1 sampai 6, apakah patung religi, patung arsitektur atau lain sebagainya. Tulis dulu sininya ya. Kemudian ada patung Raja Erlangga nih. Biasanya raja-raja terdahulu itu disembah ya atau dihormati oleh masyarakatnya. Ini seperti patung Yesus Kristus, patung Buddha. Nah, ini termasuknya patung apa? Tulis di sini. Kemudian ini patung bunga di taman, ini hampir sama seperti patung air mancur ya. Patung peri yang ada di air mancur. Berarti termasuknya patung apa? Nah, ini patung hewan. Itu tadi yang seperti Bu Guru sampaikan ada kuda, gajah, harimau. Nah, termasuknya patung apa? Diisi ya. Nah, selanjutnya kita buka lagi halaman 18 ya. Untuk materi patung yang masih belum paham bisa ditanyakan lewat Japri atau bisa juga searching di Google ya untuk melihat-lihat apa sih jenis patung-patungnya, bagaimana sih bentuknya. Nah, boleh tuh cari di Google ya. Nah, kita lanjut lagi nih ke materi yang berkaitan dengan IPA ya, yaitu perkembangan vegetatif ya, di garis bawahi sama-sama. Pertemuan pertama di tematik kita sudah membahas ini ya, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, yang pertama di tema 1 ini akan dibahas adalah perkembangbiakan
secara vegetatif. Di garis bawah adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan, ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada dua macam ya, sudah kita bahas. Ada perkembangbiakan vegetatif alami, juga ada buatan. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk saja, sehingga sifat anaknya akan sama dengan sifat induknya. Apalagi kalau vegetatifnya vegetatif buatan, misalnya mencangkok ya. Nah, kalau anak-anak mencangkok mangga, misalnya mencangkok mangga, yang induknya manis rasanya, berarti nanti saat anak-anak mencangkok kemudian berbuah, maka hasil dari buah mangga yang dicangkok itu pun hasilnya akan manis, ya. Berbeda dengan kalau mencangkok jeruk. Nah, jeruk yang sudah asam, kemudian batangnya kita cangkok, kemudian berbuah, nah pasti juga rasanya akan asam. Nah, itu ya. Jadi sifat anaknya sama dengan induknya. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut di garis bawahi, ada dua macam perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Misalnya tunas, spora, umbi, rizom, geragi, masih banyak lagi ya. Kemarin anak-anak sudah Bu Guru perintahkan untuk mencatat di awal-awal pertemuan. Kemudian ada perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Nah, ini biasanya untuk memperoleh bibit unggul, ya. Ini dengan stek. Nah, stek itu biasanya hanya ada stek batang, ada stek daun. Kalau stek batang itu biasanya hanya mematahkan atau memotong batang pohon, ya. Kemudian ditancapkan di tanah, rajin disiram, diberi pupuk, itu akan tumbuh. Itu stek. Cangkok. Nah, cangkok ini biasanya pada pohon-pohon kelompok dikotil ya, atau yang berbatang keras. Kemudian menyambung atau disebutnya mengenten, ada okulasi atau menempel, ada merunduk, dan juga ada kultur jaringan. Nah, ini kultur jaringan ini yang banyak menghasilkan hasil perkembangbiakan lebih banyak, karena satu bagian tumbuhan itu bisa jadi beberapa ratus hasilnya. Untuk kultur jaringan ini biasanya dilakukan di laboratorium, ya. Nah, sekarang di bawahnya ada gambar-gambar nih, coba ditulis dulu ya. Ini ada gambar pohon pisang. Kemudian yang kedua ada gambar bawang. Yang ketiga ada kentang. Nah, ini ada kunyit bawahnya, ada jahe, juga ada jagung. Nah, sekarang anak-anak tulis bagaimana tumbuhan-tumbuhan berikut ini cara berkembang biaknya. Nah, kemarin sudah ada catatannya kan, bisa dilihat di catatan, atau sudah ingat, langsung ditulis di kolom yang ada di bawah. Juga kemarin anak-anak sudah mulai ada yang menanam ya, nanam cabai, bawang, kemudian ada juga nanam tomat ya, jahe, kunyit. Nah, kalian sudah tahu sedikit-sedikit. Nah, sekarang tinggal cari persamaannya. Oh ya, kemarin saya tanam bawang, itu berarti dengan apa ya berkembang biaknya. Nah, sedikit banyak sudah mulai tahu ya. Yuk, boleh dikerjakan. Nah, kalau LKS yang tadi sudah, kita sambung ke buku paket ya, halaman 24 nih. Ya, dibuka halaman 24. Sama nih, di sini ada beberapa gambar tumbuhan. Nah, anak-anak tulis di kolom bawahnya, ini cara berkembang biaknya dengan apa, ya. Kemudian gunanya untuk apa, manfaatnya. Kayak seperti ini. Ini pohon apa nih? Ini pohon tebu ya. Pohon tebu. Jadi tulis di sini tebu sama dengan untuk membuat gula pasir. Nah, jadi
dikasih sama dengan. Kemudian ini ada pisang. Nah, pisang gunanya buat apa nih? Anak-anak suka makan pisang nggak? Berarti gunanya sebagai bahan makanan, ya. Kemudian ada ini singkong. Singkong dengan apa? Dengan umbi akar, ya. Dengan umbi akar berarti. Terus gunanya untuk apa nih? Biasanya digunakan untuk apa? Sama sebagai bahan makanan. Kemudian ada pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini dengan cara apa perkembangbiakannya? Fungsinya untuk apa? Kemudian yang paling bawah ini ada pohon jati namanya, ya. Pohon jati ini bisa secara generatif dari bijinya, bisa juga secara vegetatif dengan cara di setek atau dicangkok, ya. Gunanya untuk bahan mebelair atau furniture. Biasanya bahan furniture yang dari kayu jati itu biasanya harganya sangat mahal, ya. Kemudian ini ada kopi nih, tanaman kopi. Kopi itu kan hitam, Bu, kok ini merah? Nah, ini bijinya itu ada di dalamnya yang warna hitamnya. Ini kulit pembungkusnya saja yang warna merah, ya. Nah, berarti dari apa nih? Dari biji. Gunanya untuk apa? Sebagai bahan makanan, sebagai bahan minuman juga. Kerjakan ya. Lanjut lagi kita garis bawah ke halaman sebelahnya nih, halaman 25, ya. Sebelahnya tugas yang tadi. Di garis bawah ini ada gambar bawang merah. Ya, di garis bawah bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, ini hampir sama dengan bakung, bawang putih, bawang bombay, ya. Ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Jadi kalau anak-anak potong bawang merah ini kan biasanya dalamnya berlapis-lapis, ya. Nah, makanya itu yang disebut dengan umbi lapis. Kemudian bambu. Nah, bambu berkembang biak dengan tunas. Nah, selain bambu yang berkembang biak dengan tunas apa? Ada pisang, ada kelapa, ya. Ini contohnya gambarnya di sebelahnya. Kemudian nih ada gambar jahe. Teman-temannya Mama di dapur juga nih, ya. Jahe berkembang biak dengan akar tinggal atau rimpang atau biasa juga disebut dengan rizoma. Ditulis nih di sebelahnya rizoma, ya. Ada kunyit, kemudian lengkoas. Nah, ini sama berkembang biaknya dengan cara rizom atau akar tinggal, ya. Bedakan nanti ada akar tinggal, ada akar tunggang, ada akar tunjang. Nah, jangan sampai terbalik, ya. Kemudian ada kentang nih, yang suka makan kentang. Ternyata kentang itu berkembang biak dengan umbi batang, ya. Jadi batangnya akan ke atas nih, nanti nih tunas-tunas yang muncul ini akan menjadi batang. Jadi batangnya yang mengembang. Nah, batang yang mengembang ini tersimpan cadangan makanan yang bisa dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa jenis tanaman, sekarang buka lagi halaman 26. Di sini ada tabel. Nah, ya nanti diisi. Nama tumbuhannya sudah ada di sebelah kiri. Kemudian tulis cara berkembang biaknya dengan cara apa. Sudah ada ya catatannya, tinggal dimasukkan, disalin di sini. Kemudian manfaatnya bagi manusia, digunakannya untuk apa saja. Ya, tulisannya harus rapi, harus bagus. Kalau nggak rapi, nggak bagus, nanti bu guru belum nilai, belum tanda checklist, belum dinilai, belum dikasih nilai, ya. Kelas 6 tulisannya sudah harus rapi. Pensilnya yang runcing pakainya, ya. Nah, tulis dulu nih di sebelahnya supaya tidak bingung. Wortel itu berkembang biaknya sama dengan singkong. Nah, berarti dengan apa tuh? Coba cari di contohnya yang sebelum-sebelumnya tadi di buku catatan yang kemarin tuh. Kemudian pisang sama dengan bambu. Nah, dengan cara apa berarti tadi tuh di sebelahnya? Nanas. Nah, nanas ini juga sama. Bisa hampir sama dengan pisang dan bambu. Ya. Kemudian kunyit. Nah, kunyit tadi sama dengan jahe. Berarti apa tuh perkembangbiakannya, dengan cara apa? Bawang putih sama dengan bawang merah, bawang bombay. Kemudian ketela rambat itu atau ubi disebutnya, ya.
Ini hampir sama dengan tebu atau kentang, berarti dengan menggunakan apa, umbi apa ya. Kemudian ada lengkuas, lengkuas sama dengan jahe, sama dengan kunyit ya, dengan cara apa. Bengkoang sama juga dengan kentang, cara berkembang biaknya. Kemudian bunga bakung. Nah, bunga bakung ini hampir sama seperti bawang. Ya, bunga bakung ini bunga lili. Ada di depan sekolah kita, di pinggir di bawah-bawah pohon beringin tuh ya, yang mepet ke tembok, yang daunnya panjang-panjang. Nah, itu disebut bunga bakung. Nah, mungkin pekerjaan hari ini, tema yang kita bahas di hari ini berkaitan dengan SBK dan IPA. Cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh lewat Japri atau juga mencari di Google, searching di Google supaya menambah pengetahuan. Bu Guru tunggu jawabannya sampai maksimal jam 3 sore. Jangan lupa hafalan doa kunutnya tetap dihafalkan ya. Yang sudah hafal boleh setor. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.